Oke, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 membahas tentang materi pipeline. Ya, pipeline di sini apa itu? Ya, di sini kalian CPMK-nya, contohnya belajar mata pipeline, yaitu mampu memahami tentang definisi konsep pipeline dan contoh-contoh pada pipeline-nya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu topik materinya yaitu tentang konsep atau definisi pipeline tersebut. Nah, di sini untuk definisinya, pipeline ini digunakan untuk uh, komputer ya, digunakan untuk komputer dengan tujuan untuk meningkatkan sebuah kinerja dari. Nah, secara sederhana, pipeline ini suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan. Namun, dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan ini, dengan cara ini maka unit tersebut atau dalam pemrosesan tersebut suatu bekerja sama lain. Itu definisi tentang pipeline. Nah, di sini teknik pipeline tersebut adalah yaitu teknik ini dapat digunakan atau dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer dan bisa juga pada level yang tertinggi. Misal, program aplikasi sampai pada tingkat yang rendah, instruksi yang dijalankan oleh sebuah mikroprosesor. Nah, teknik pengenalan ini diterapkan pada mikroprosesor dapat dikatakan sebuah arsitektur khusus. Ya. Namun ada sebuah perbedaan khususnya, diantaranya yaitu model mikroprosesornya yang tidak digunakan sebagai arsitektur profilan dengan mikroprosesornya yang menggunakan teknik ini. Itu teknik pipeline-nya. Nah, selanjutnya di sini apa itu kekurangannya? Di sini kekurangan pipeline itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mencegah penundaan cabang. Ini berlaku setiap cabang yang tertunda dan masalah yang berbagai macam instruksi yang dilakukan secara sama. Nah, akibatnya di sini yaitu desainnya yang lebih sederhana dan murah pada sebuah produksi. Nah, yang kedua yaitu instruksi yang tersembunyi pada prosesor non-profiling ini itu sedikit lebih rendah daripada profiling yang setara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tiba-tiba harus ditambahkan ke jalur data prosesor pipeline berikut. Nah, yang ketiga, prosesor non-pipeline ini akan ada instruksi bandwidth yang stabil. Kinerja prosesor pipeline ini sangat sulit untuk diprediksi dan dapat bervariasi secara lebih luas. Di antaranya ya sebagai sebuah program. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan. Nah, di sini dalam kelebihan pada pipeline yaitu siklus waktunya. Nah, itu siklus waktunya dalam prosesor itu berkurang. Nah, sehingga secara umum menilai sebuah instruksi. Nah, yang kedua yaitu kombinasi pada beberapa sirkuit seperti adders atau multiplier. Nah, dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih sirkuitnya. Jika pipeline ini digunakan sebagai gantinya, yang dapat menyimpan sirkuitnya melawan yang lebih kompleks atau kombinasi sirkuit. Itu kelebihan pada pipeline. Nah, di dalam pipeline itu ada instruksi, itu ada tahap pipeline-nya dan instruksi pipeline-nya. Nah, pada tahap pipeline di sini, ya, yaitu yang pertama mengambil sebuah instruksi dan membacakannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan sebuah instruksi yang dibacakannya. Nah, yang kedua, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memorinya yang tidak dipakai untuk mengambil dan membacakan sebuah instruksi berikutnya. Itu tahapan pipeline. Nah, sedangkan yang instruksi pipeline, nah di sini setiap tahap pengerjaan instruksi, komponen yang bekerja itu sangat berbeda. Maka dimungkinkan untuk mengisi kekosongan kerja pada komponen itu instruksi pada pipeline. Nah, di sini permasalahan instruksi pipeline
lain, yaitu ada waktu, time, ada hazard, ada branch, ada interupsi. Nah, apa itu variasi waktu? Nah, di sini yaitu tidak semua tahap memakan waktu yang sama. Ini berarti untuk mendapatkan sebuah kecepatan dalam instruksi kata ini sangat ditentukan oleh oleh tahapan yang paling lambat. Nah, masalah ini sangat akut dalam pembuatan instruksi. Tiga instruksi yang berbeda memiliki sebuah persyarat. Nah, yang kedua yaitu operan waktunya proses yang berbeda. Selain itu diperlukan sebuah mekanisme yang untuk sinkronisasi yang memastikan bahwa data itu lewat dari stek ke steknya ketika kedua stek itu siap. Ya, perlu mekanisme sinkron untuk menghadapi steknya. Nah, untuk yang hazard, yaitu beberapa instruksi ini dieksekusi secara parsial. Nah, masalahnya yang timbul jika mereka referensi data yang sama, maka harus memastikan bahwa sebuah instruksi itu selanjutnya tidak berusaha untuk mengakses data yang lebih cepat dari instruksi sebelumnya. Namun jika ini terjadi akan menyebabkan hasil yang salah sesuai apa yang diinginkan pada aplikasi. Nah, di sini untuk kriteria sinkronisasinya yaitu ada brand. Ini sinkronisasi tapi permasalahan. Nah, selanjutnya itu pada brand. Brand di sini itu mengambil instruksi PPT. Kita harus tahu mana saja yang dibutuhkan. Nah, jika instruksi ini dibutuhkan, maka ada cabang syarat, yaitu conditional brand. Itu mungkin tidak diketahui sampai saat di proses. Sedangkan kriteria yang selanjutnya interupsi, yaitu membuat instruksi ekstra yang tidak terencana untuk masuk ke dalam aliran instruksi. Nah, jeda instruksi ini harus berperan antar instruksi. Seperti ketika satu instruksi setelah selesai dan berikutnya belum. Dengan kalimat ini, instruksi berikutnya biasanya dimulai sebelum yang sekarang selesai. Nah, yang kedua, semua masalah ini harus diselesaikan dalam konteks kebutuhan jika kinerja tersebut memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, jika kita tidak dapat mencapai kecepatan yang cukup, maka pertumbuhan tersebut tidak sepadan. Jadi harus sama-sama tinggi kalau rendah, harus padan dan seimbang. Nah, di sini ada yang namanya multi threading pada kata lain. Apa itu? Yaitu untuk menciptakan banyaknya logical processor dalam satu physical processor yang sama dan mempresentasikan beberapa prosesor pada sistem bus. Nah, setiap logical processor mempunyai sebuah state acceleratornya sendiri yang mencakup general purpose dan machine state register. Nah, selanjutnya setiap logical processor itu bertanggung jawab pada penanganan instruksinya sendiri, yang berarti instruksi cenderung dikirimkan ke logical processor dan ditangani oleh logical processor tersebut, bukan physical processor. Nah, setiap logical processor men-share prosesnya dari physical processor seperti cache dan busnya. Nah, itu gambaran di sampingnya ya, ada lokalnya, ada physical CPU-nya, dan masing-masing dilalui oleh sistem bus. Selanjutnya di sini ada yang namanya multicore. Dan apa itu multicore? Yaitu sebuah kombinasi atau lebih pada prosesor independen ke dalam sebuah integrated circuit atau IC. Nah, di sini multicore ini memungkinkan sebuah perangkat informasi untuk memperagakan bentuk levelnya paralis tanpa menginput sertakan prosesor yang terpisah. Itu disebut PLP. Nah, PLP ini lebih dikenal sebagai chip level multiprocessing. Nah, pada gambar tersebut ada push interface dan touch-nya saling memberikan kepada CPU core-nya sama touch-nya saling feedback. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-15, di slide selanjutnya multicore yaitu keuntungan. Ya. Keuntungan multicore di sini yaitu meningkatkan performa dari smooth bus mapping. Di situ di dalam bus mapping ada penjelasannya. Apa itu bus mapping? Yaitu suatu teknik yang digunakan dalam sistem pembagian memori terdistribusi dan multiprosesor yang ditunjukkan untuk mendapatkan koherensi pada sebuah data.
C. Nah, di sini sinyalnya di antara CPU dan CPU itu yang berbeda, mengalirkan pada jarak yang lebih dekat, sehingga kekuatan sinyalnya itu hanya berkurang sangat sedikit. Nah, secara fisik, CPU ini pada multicore itu menggunakan ruang yang kecil pada PCB, CPU-nya, dibandingkan dengan desain multi-chipnya. Nah, prosesor dual core ini menggunakan sumber daya yang lebih kecil dibandingkan dengan sepasang prosesor dual core. Nah, di sini desain multi-core-nya itu memiliki risiko desain error. Desain error itu yang sangat rendah daripada desain single core. Selanjutnya di sini yaitu kerugiannya pada multi-core. Ya, nah, sekarang kerugiannya. Kerugian di sini yang pertama yaitu penyesuaian pada software yang ada untuk memaksimalkan kegunaan dari sumbernya. Kemampuan di sini untuk meningkatkan performa aplikasi. Juga jumlah penggunaan trik pada aplikasi tersebut. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sudut pandangnya itu memanfaatkan daerah permukaan silikon dari desain single core yang lebih baik daripada desain multi-core. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan chip multi-core ini membuat sebuah produksi menjadi turun karena namanya tingkat kesulitan untuk mengatur suhu pada chip yang ada. Nah, di sini pada multi-core ada pengaruhnya, itu terdiri dari kode-kode tersebut dapat dieksekusi secara paralel, dan kode-kode tersebut juga dieksekusi dalam bentuk trik-trik atau proses-proses yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu setiap aplikasi ini sistem berjalan pada prosesnya sendiri, ya, sehingga aplikasi paralel yang mendapatkan sebuah keuntungan dari arsitektur multi-core tersebut. Nah, yang terakhir yaitu setiap aplikasi harus tertulis secara spesifik untuk memaksimalkan penggunaannya dari banyaknya sebuah thread. Nah, itu pengaruhnya pada multi-core. Nah, sekarang langkah-langkahnya pada multi-core itu partitioning. Ya, partitioning itu yaitu sebuah desain yang dimaksud untuk membuka peluang awal pengeksekusian secara paralel. Fokusnya di sini adalah mempartisi sejumlah besar tugas dalam ukuran yang kecil. Nah, dengan tujuannya yaitu menguraikan suatu masalah menjadi pikiran-pikiran kecil. Ya. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi. Di sini tugasnya yang telah terpartisi yang diharapkan dapat langsung dieksekusi secara paralel. Tetapi umumnya tidak bisa karena eksekusi dilakukan secara independen. Nah, pelaksanaan ini dalam satu tugas membutuhkan asosiasi data antara masing-masing tugas, membutuhkan asosiasi data masing-masing tugas, kemudian data tersebut harus berpindah antar tugas dalam melangsungkan di komputasi. Dan di sini inilah disebut dengan fase komputasi. Nah, selanjutnya yaitu agglomeration, yaitu apa itu? Pada tahap ini kita pindah dari sesuatu yang abstrak ke sesuatu yang konkret. Itu tahapnya. Di sini maksudnya yaitu mempertimbangkan juga apakah perlu untuk mengumpulkan tugas ke fase partisi menjadi lebih sedikit dengan masing-masing tugas berukuran lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu mapping. Yaitu mapping yaitu masalah yang mapping ini tidak muncul pada multiprosesor. Jadi menyediakan penjelasan pada sisi server, prosesor multicore ini menjadi ideal karena server mengizinkan banyak user untuk melakukan koneksi server. Kita simultan, oleh karena itu website server ini dan aplikasi server mempunyai cloud yang baik. Nah, selanjutnya yaitu apa itu? Trading. Nah, HP trading di sini contohnya yaitu sebuah teknologi mikroprosesor yang diciptakan oleh Intel. Nah, di situ ada beberapa prosesornya ya. Itu ada semacam Intel Pentium 4, Pentium D, Xeon, dan Core 2. Nah, teknologi ini diperkenalkan pada tahun 2002 bulan Maret, dan bulannya hanya diperkenalkan pada sebuah prosesor Xeon ya, atau Prestonia. Nah, prosesor ini dengan teknologi yang akan dilihat pada sisi yang mendukung banyaknya prosesor seperti Windows 10, Windows 2000, Windows XP, Nah, dengan dua buah prosesor dikenali oleh sistem maka kerja sistem dalam mengeksekusi setiap thread maupun
data yang lain akan lebih efisien. Karena meskipun sistem tersebut bersifat multitasking, namun sistem operasi dapat melakukan proses secara sekuensial. Ya, itu pada hyper-threading. Nah, yang terakhir di sini apa gitu kebutuhan threading, yaitu terdiri dari chipset motherboard mendukung teknologi hyper-threading, dan yang kedua chipset Intel 845PE sampai dengan BIOS. Habis itu sistem operasi mendukung banyaknya faktor, dan yang terakhir yaitu pada sistem yang mendukung sebagai contoh device manager Windows XP. Kan dua faktor yang sama. Ini kebutuhan pada hyper-threading. Ini pembahasan tentang pipeline yang Bapak sampaikan ke kalian. Nah, ini masuk UAS ya. UASnya yaitu Pilgan. Silakan dibaca-baca dan dipahami apa yang disampaikan di pertemuan ke-13 ini. Sekian dulu informasi dan materi yang Bapak sampaikan di pertemuan ke-13 ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-14. Selamat malam. Terima kasih.